Ketahuilah bahwa sesungguhnya pekerjaan mengajar adalah pekerjaan hati. Dia bukan pekerjaan semata fisik. Oleh karenanya, jagalah selalu hati guru. Karena hati gurulah yang akan memberikan efek pengaruh terhadap suasana hati anak-anak didiknya. Mendidik dengan hati, itulah kunci guru sukses mengajar dimanapun dan kapanpun. Teman iPen, pada hari ini kita akan mengangkat tema isu yang sangat lumayan ramai sekarang, yaitu tentang guru. Ada kabar akan naik gajinya, ada kabar akan mendapatkan tambahan ini dan itu. Ya kita doakan mudah-mudahan negara kita semakin fokus memberi perhatian kepada guru, semakin memberikan kesejahteraan lebih banyak, sehingga guru-guru kita semakin sejahtera, semakin bahagia, dan terlebih lagi nanti anak-anak didiknya akan semakin mudah mendapatkan pembelajaran terbaik, konten-konten terbaik dari guru-guru yang terbaik. Belakangan ini cukup marak kasus-kasus guru yang mengalami bullying, mengalami intimidasi, bahkan ada yang dilaporkan oleh orang tua. Itu ini sebuah potret yang sangat tidak kita harapkan ya terjadi di masa akan datang. Kenapa? Karena guru pada hakikatnya adalah sosok yang mulia dan harus kita muliakan. Karena dari sanalah, dari para guru itulah lahir anak-anak cerdas, anak-anak terdidik, anak-anak yang kualitas bagus, baik. Karena gurunya yang mengupayakan tersebut. Kita akan mengangkat sebuah program inovasi untuk memuliakan guru. Kami sebut saja programnya program pemuliaan guru, boleh diplesetkan jadi PPG. Nah, bagaimana caranya, bagaimana upayanya, bagaimana langkahnya, cara-cara meningkatkan kompetensi guru, cara-cara meningkatkan kualitas guru-guru agar anak-anak kita dalam pendidikan menjadi semakin optimal. Karena sebagaimana kita bedah dalam video sebelumnya, ada 4 faktor kunci sukses proses pendidikan. Yang pertama adalah kekuatan kurikulum. Yang kedua, efektivitas guru. Nah, guru-guru yang efektif, ini akan kita bedah. Ini guru-guru yang akan memberi warna, memberikan dampak terhadap siswa-siswi anak didiknya. Ada faktor ketiga yaitu nanti tentang kesiapan peserta didiknya. Dan yang keempat tentang lingkungan. Kami mau menawarkan untuk dicoba inovasinya. Cobain sekarang, coba inovasi ini, yaitu inovasi program pemuliaan guru dengan istilah standarisasi guru bagus. Bagaimana guru bagus? Tentu ini sebuah singkatan ya, nanti kita bedah. Yang pasti upaya membangun karakter guru, membangun kondisi guru yang memiliki jiwa trainer, dia juga berkarakter dan juga visioner. Itulah rencana atau gambaran yang ingin kita bangun dari sosok sang guru di masa kini dan ke depan. Apa program ataupun inovasi yang kita tawarkan sekarang? Yaitu dengan rumus 1, rumus 2, rumus 3, rumus 4, dan rumus 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 rumus untuk membangun, meningkatkan kualitas guru-guru kita. Baiklah, kita sekarang akan mulai dengan rumus yang pertama. Kita mulai dengan 1. Ya, rumus pertama berarti pertama atau 1. 1 orientasi guru. Orientasi guru difokuskan kepada satu hal saja, yaitu guru memiliki target sukses yang ingin dituju. Ya, targetnya adalah guru-guru menjadi inspiring teacher, menjadi guru yang menginspirasi, bukan guru yang sekedar ya kalau ditanya orientasinya mungkin ada yang ingin kaya, mungkin jadi pengusaha lebih tepat. Apakah guru berhak kaya? Ya tentu berhak juga. Namun berbagai upaya tentu dari pemerintah, dari berbagai aspek agar guru semakin sejahtera juga mudah-mudahan menjadi sebuah berita yang membuat harapan itu masih ada. Harapan bahwa guru-guru ke depan bisa lebih baik dari sisi kesejahteraannya. Rumus yang pertama ini mengangkat sebuah fokus di mana guru itu orientasinya adalah menjadi model, menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak didiknya. Nah, mari kita bayangkan sekarang. Mungkin Anda, kita semua, waktu dulu sekolah, pernah nggak kita kagum dengan guru-guru kita? Atau ada guru yang sangat kita kagumi? Nah, itulah sosok inspiring teacher. Itulah sosok guru yang menginspirasi. Kenapa? Karena siswa kalau sampai kagum, terus dia membayangkan suatu saat nanti ingin seperti gurunya, berarti gurunya ini benar-benar menjadi model, menjadi inspirasi, menjadi teladan. Tentu inilah yang disebut dengan guru inspiring teacher. Dan inilah guru-guru yang kita harapkan hari ini dan ke depan. Be inspiring teacher. Itulah target sukses guru. Kenapa?
Karena jika siswa di kemudian hari dia menjadi seorang yang dewasa, seorang yang sudah sukses di masa yang akan datang, terus dia masih menyampaikan kesaksian, itu adalah bukti nyata seorang guru yang inspiring teacher. Seorang guru yang sukses, itulah guru yang oleh anak-anaknya pun diberikan kesaksian nyata, kesaksian langsung, ini guru yang luar biasa. Tentu macam-macam guru yang menginspirasi, guru yang jadi inspiring teacher. Kita terinspirasi oleh guru yang sangat penyabar, oleh guru yang sangat kreatif saat mengajar, atau oleh guru yang sangat-sangat perhatian dengan murid-muridnya. Dan banyak lagi model-model teladan yang menjadi inspirasi dari guru-guru itu. Nah, teman iPen, mungkin ada kekhawatiran, ya kalau seperti itu berarti guru nanti dari sisi hal-hal yang lain, kesejahteraan dan sebagainya seperti apa? Nah, tentu ini kita harus kembalikan kepada prinsip dasar kita, bahwa tentang urusan rezeki bagi kita, bagi manusia, termasuk bagi guru-guru, pada dasarnya rezeki itu bukanlah gaji. Karena kalau bicara gaji, katanya yang besar itu bukan gaji, yang besar itu adalah gajah. Ya, walaupun ini bercandaan, tapi memang kenyataannya rezeki bagi guru itu bukan hanya gaji. Karena rezeki bagi guru pada hakikatnya adalah ketika banyaknya kemudahan-kemudahan, ketika banyaknya misalkan suasana harmonis di rumah tangga juga antara guru dengan istri atau pasangannya, anak-anaknya soleh, baik-baik dan sebagainya. Itulah sebetulnya rezeki guru yang luar biasa melimpah, dan itu adalah rezeki yang tidak bisa disandingkan dengan sekedar gaji. Oke. Dengan pemahaman ini, mudah-mudahan rumus yang pertama menjadikan kita, para guru, akhirnya jelas orientasinya. Dan mari kita luruskan lagi orientasi kita sebagai pendidik, sebagai guru. Jadilah guru yang menginspirasi, be inspiring teacher, itulah rumus yang pertama. Kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini menceritakan tentang atau membahas tentang dua kata kunci ya untuk menjadi guru profesional. Cukup kita ukur dengan aspek pertama adalah kompetensi, apakah gurunya kompeten atau tidak. Yang kedua, komitmen, apakah gurunya punya loyalitas, punya komitmen, baik komitmen terhadap agamanya, terhadap negaranya, komitmen terhadap profesinya. Ini dua kata kunci untuk mengukur profesionalisme seorang guru. Jadi sebenarnya sederhana untuk mengetahui apakah guru sudah profesional atau belum, simpel sekali. Dari aspek ini kita baca ya. Nah, tentu dari dua kata kunci ini, kompeten dan komitmen, maka guru akan terpetakan menjadi 4 kategori klasifikasi guru dari dua kata ini. Karena ada kelompok guru yang pertama. Nah, kelompok pertama, asumsikan saja, ini guru yang kelompok kompetensinya rendah, terus komitmennya juga rendah. Boleh dibilang ini kita sebut saja guru yang apa adanya, ya. Guru apa adanya, seolah-olah ya nggak berguna gitu ya, walaupun tentu tetap berguna. Namun ini guru yang menggambarkan, ya ini guru yang layak untuk di-DO gitu ya, atau tidak digunakan. Tentu jangan seperti ini kita jadi guru. Tapi ini kelompok pertama. Nah, masuk kelompok kedua, ada guru yang kompetensinya mungkin tinggi, tapi komitmennya rendah. Dia kompetensinya luar biasa, pengalaman ngajarnya luar biasa, bahkan kualifikasi pendidikannya juga mungkin S3 ataupun bahkan luar biasa lah, banyak sekali gelar dan sebagainya, namun komitmen dirinya rendah. Nah, guru yang seperti ini bisa kita sebut guru yang kategorinya ada apanya. Kalau tadi guru yang apa adanya, ini guru yang ada apanya. Dia kadang malas, gitu, kadang juga tidak terlalu semangat, kadang juga tidak terlalu disiplin. Nah, guru seperti ini guru yang ada apanya, tapi tentu bukan guru profesional. Ada lagi kategori guru ketiga, yaitu guru yang mungkin komitmennya tinggi, tapi kompetensinya rendah. Loyalitasnya hebat, tapi kemampuan, kompetensi ya segitu-gitunya, atau bahkan kurang cakap. Nah, guru kelompok ketiga ini, guru yang kita bisa sebut guru yang ada-ada saja. Artinya dia memang kalau bicara komitmen sebagai guru itu luar biasa, disiplinnya luar biasa, komitmen terhadap waktu, terhadap menyelesaikan yang ditugaskan itu luar biasa. Tapi bicara kualitas pekerjaannya, nah, di situ teruji dia kurang mampu, kurang cakap. Ini guru yang ada-ada saja. Nah, yang keempat, ini kelompok yang paling kita harapkan, yang paling ideal, guru yang kompetensinya tinggi, bukan guru ecek-ecek, dan dia guru juga yang punya komitmen luar biasa. Inilah sosok guru profesional. Jadi sederhana sekali bagaimana melihat guru kita profesional atau tidak, ya dari dua aspek ini. Ya, apakah dia kompeten, dan dia juga punya komitmen. Teman iPen,
Saya juga ingin menggambarkan dan sekaligus mengajak kita semua mengenali guru profesional itu kalau secara simpel, boleh juga kita cek di lapangan. Kalau Anda para pengelola pendidikan, Anda para misalnya pengawas juga boleh nih. Anda bisa jadi mengukur guru itu bagus atau tidaknya, profesional atau tidaknya. Sebenarnya bisa kita ukur saat di jam akhir kelas. Jadi Anda boleh datang ke sebuah sekolah misalnya, dengar misalnya pas bel berbunyi, terus anak-anaknya mengatakan, ya, gitu ya, dengan seolah ada penyesalan, maka saya berani pastikan, berarti guru Anda itu guru yang bagus, guru yang profesional. Kenapa? Karena kalau anak justru terasa enjoy di kelas, dia nyaman bersama gurunya di ruang kelas, terus pas bel berbunyi, mereka seolah-olah terus gitu, maka pasti ini guru bagus, pasti ini guru yang profesional. Tapi sebaliknya jika saat bel berbunyi, terus kemudian anak-anak menyampaikan atau menyatakan keriangannya, hore luar biasa saat bel berbunyi, kring gitu ya, terus mereka dengan senang dan sangat-sangat luar biasa senangnya, ingin segera keluar kelas gitu, nah, Anda boleh curiga, something wrong, bisa jadi ada problem ini dengan guru kita, karena anak-anak kayak tidak betah bersama gurunya di kelas. Gitu. Nah, ini cara mengukur atau mengecek bagaimana kualitas guru kita. Boleh Anda praktekkan nanti silakan ya. Lihat di ruang-ruang sekolah Anda, di ruang kelas-kelas Anda, lihat guru-guru bagaimana pasca kelas terakhir. Oke. Ini adalah tentang rumus kedua, yaitu 2 kata kunci menjadi guru yang profesional, kompeten, dan komitmen. Kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu tentang level dari komitmen seorang guru. Apa yang dimaksud dengan level komitmen ini? Ini kaitannya dengan komitmen guru dalam hal mengupayakan, menyajikan, memastikan apa yang dia lakukan di kelas itu membuat siswa-siswinya mencapai 3 level ini. Nah, level paling mendasar, level pertama tentunya, guru level dasar, ya, yaitu guru yang komitmennya berupaya memfasilitasi anak untuk mampu dan merasa nyaman saat belajar dengan gurunya. Jadi guru level dasar itu dalam 3 level komitmen ini adalah guru yang bisa memupayakan, memfasilitasi siswa-siswinya itu nyaman dengan cara ngajar gurunya, termasuk nyaman dengan sosok gurunya. Nah, saya berikan sebuah pertanyaan sederhana kepada Anda semua. Kira-kira anak-anak itu senang pelajarannya dulu atau anak itu senang dengan gurunya dulu? Baru senang dengan pelajarannya. Gitu. Rata-rata anak kita menyenangi dulu gurunya, baru senang pelajarannya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, kalau ingin membuat anak-anak kita cinta dan suka dengan pelajaran yang kita ajarkan, atau guru-guru ajarkan, maka pastikan Anda sebagai gurunya itu disenangi dulu oleh anaknya. Baik sebagai personal, sebagai pribadi, maupun dari sisi cara ngajarnya. Jadi level pertama dalam komitmen guru untuk mengajar adalah level di mana membuat anak-anak itu merasa nyaman dengan cara mengajar gurunya, termasuk nyaman dengan kepribadian gurunya. Ini level dasar, ya, guru level dasar. Sekarang level kedua, kita sebut aja ini guru yang terampil, guru yang komitmennya berusaha mengupayakan agar anak-anaknya mampu pas di exam atau melampaui ujian, bahkan menguasai materi-materi yang diajarkan sang guru. Tentu ini sudah umum ya, guru seperti ini. Tapi memang butuh komitmen agar guru itu mau sabar menangani anak-anak yang beragam, tadi yang bisa cepat ngerti, ada yang anak-anak perlu waktu lebih, ada anak-anak yang memang tidak langsung paham begitu ya, sehingga dengan komitmennya membuat guru ini jadi guru terampil, karena si guru ini bisa atau mengupayakan siswanya itu mengerti materi pelajaran yang diajarkan, bahkan sampai lulus ujian di materi-materi tersebut. Nah, guru dengan level komitmen ketiga adalah guru yang kita sebut saja ini guru mahir. Jadi guru mahir ini levelnya ini sudah bukan hanya membuat nyaman siswanya saat belajar, bukan hanya mampu membuat siswanya mengerti materi dan lulus ujian, bahkan sang guru ini mampu menemukan potensi terbaik dari siswa-siswinya, dari anak didiknya, yang membuat bisa membantu mengembangkan potensi sang anak. Kira-kira Anda yang guru bisa mengukur diri sendiri, apakah kita komitmennya sudah sampai ke sana, sampai level ketiga ini, guru yang mahir ya, sampai guru yang mengupayakan betul, bahkan mencari cara gimana menemukan potensi terbaik anak, nah, sehingga anak-anak kita itu ketemu, oh dia ternyata minatnya di sini, bakatnya di mana gitu ya, terus coba dipadukan, dikembangkan, sampai akhirnya anak-anak ini bisa tereksplorasi atau tergali kemampuan-kemampuan terbaiknya. Nanti Anda akan menemukan sebagai guru ada siswa yang jago sekali dalam hal akademik, menggambar, seni, dan macam-macam lah.
Intinya, rumus ketiga ini ingin memberikan ruang inovasi kepada kita guru-guru agar punya 3 level komitmen. Dasar, guru yang bisa membuat anak-anaknya nyaman, guru terampil, guru yang membuat siswanya mampu mengerti materi dan lulus ujian, dan guru yang mahir adalah guru yang membuat anak-anaknya ketemu bakat terbaiknya hingga mencapai prestasi-prestasi tinggi dari siswa-siswi kita. Oke teman Alpen, sekarang kita masuk kepada rumus yang keempat. Apa itu? Yaitu tentang 4 kompetensi guru. Terus apa saja kompetensi guru yang semestinya kita miliki? Guru dimanapun Anda berada, alangkah baiknya kita menguasai 4 kompetensi yang kita bahas sekarang. Pertama, kompetensi ruhani. Ini kompetensi spiritual, kompetensi ruhiyah yang menjadi fondasi, menjadi basic dari munculnya kualitas guru yang memiliki ketampanan ruhiyah, kecantikan ruhiyah, atau sering orang bilang dengan istilah inner beauty. Inner beauty yang menopang outer beauty-nya. Ya, menopang tampilan-tampilan fisik itu karena ada aspek inner. Itu adalah wajah dari kualitas ruhaniah kita. Sebagai seorang guru, urusan kita ini urusan hati, urusan yang spiritualitasnya sangat kental. Oleh karenanya, alangkah baiknya bagi guru, mari miliki kompetensi ruhani. Apa saja yang sebaiknya kita kuasai dan miliki dalam aspek ini? Upayakanlah kita menjadi orang yang menjaga betul ibadah-ibadah harian kita. Bagi yang muslim, sholat fardunya dijaga, termasuk milikilah kadar-kadar bacaan Al-Quran, wirid-wirid tilawah-tilawah Al-Quran setiap hari, karena itu menjadi penambah kualitas rohani kita. Anda akan semakin jelas orientasi hidup, tujuan sebagai guru, landasan sebagai guru. Kenapa? Karena aspek rohaninya juga kuat. Dan menjadi teladan untuk aspek rohani ini bagi para siswa-siswi, itulah kompetensi yang luar biasa, yang terbaik, kompetensi yang pertama. Mari milikilah kebiasaan-kebiasaan ibadah yang kita laksanakan sehari-hari. Pokoknya bagi yang muslim, jagalah ibadah-ibadah harian itu, karena itulah yang akan menopang kompetensi rohani kita. Saya harus membahas ini karena banyak di antara guru-guru kita justru kering secara rohaniah. Guru-guru kita itu mengajar terasa kering kerontang, terasa hampa, karena ini pekerjaan hati nih, namanya pekerjaan hati. Kalau rohaninya juga mendukung, itu akan sampai ke hati siswa-siswi kita. Sebaliknya, jika Anda juga hatinya gelisah, cemas, hatinya juga tidak menentu entah kemana, maka anak-anak kita juga hanya akan melihat sosok gurunya yang gundah gulana. Walaupun Anda tidak katakan itu, tapi hati anak-anak akan mendeteksi suasana kejiwaan, suasana hati seperti itu. Lalu yang kedua, kompetensi dari 4 kompetensi ini, kompetensi keduanya adalah kompetensi ilmi atau kompetensi keilmuan. Tentu ini sudah pasti kita harus kuasai. Anda mengajar apa, ya Anda kuasailah kompetensi keilmuannya. Ya, keilmuan tentang bidang yang Anda ajarkan, yang Anda didikkan kepada anak-anak kita, tentu Anda harus kuasai. Kompetensi keilmuan itu ya bisa dikatakan mulai dari mampu merancang rencana skenario pembelajaran, mampu juga untuk mengajarkannya dengan luar biasa menyenangkan, sampai Anda mengevaluasi ketercapaian dari bidang ilmu yang Anda ajarkan. Kompetensi ketiga yang juga tidak kalah penting, ya, kaitannya dengan kompetensi yang disebut dengan istilahnya kompetensi manajerial, memanage kelas, mendinamisasi kelas, sehingga kelas yang Anda kelola itu menjadi kelas yang hidup, menjadi kelas yang dirasakan oleh anak-anak itu seperti berada dalam kebahagiaan, suasana yang ceria, suasana yang luar biasa kondusif. Mereka, siswa-siswi kita, belajar dan menyerap materi, menyerap ilmu dari guru-gurunya. Jadi kemampuan ketiga adalah kompetensi manajemen, mengelola kelas, mendinamisir kelas, menciptakan ruang kelas yang membuat anak-anak sangat terinspirasi, anak-anak juga sangat bahagia, senang, dan nyaman dalam belajar di ruang kelas bersama Anda. Dan yang keempat disebut dengan kompetensi sosial atau kompetensi yang sifatnya membuat Anda pandai bergaul dengan anak didik, pandai bersosialisasi, berinteraksi, yang membuat Anda itu menjadi seolah-olah pengayom yang akrab. Anda menjadi guru dengan kemampuan dan kompetensi sosial, itu menjadi pengayom yang akrab bagi murid-muridnya. Anda guru yang dekat, secara emosional dekat, secara fisik juga mungkin dekat, dan itu membuat anak-anak semakin akrab dengan Anda, dan akhirnya bahkan menjadi tempat curhat, menjadi tempat untuk anak-anak menyampaikan keluh kesah. Apapun yang mereka keluh kesahkan, mereka merasa yakin dan percaya gurunya akan mampu menjaga curhatan mereka, begitu ya. Itu artinya ada ketenangan batin di antara guru dengan siswa, dan kalau Anda memiliki itu,
Satu, Anda seorang pengayom yang akrab, dan Anda orang yang memiliki kompetensi sosial sebagai seorang guru. Selanjutnya teman iPen, kita masuk ke rumus yang kelima. Dari rumus 1, 2, 3, 4, 5. Ini rumus yang terakhir yang kami ingin sampaikan, ingin kami share kepada Anda, yaitu tentang 5 kemampuan atau keterampilan atau skill guru di era kekinian, era digital, era saat ini dan ke depan. Ada 5 keterampilan yang sebaiknya betul-betul Anda jalankan, Anda kuasai sebagai guru ya tentunya. Yang 5 ini kita mulai yang pertama. Keterampilan atau skill yang pertama adalah skill dalam hal mendesain, merancang pertanyaan-pertanyaan kritis. Skill pertama zaman sekarang, kalau bicara pelajaran itu sekarang informasinya kan sudah melimpah di mana-mana. Anak-anak kita juga bahkan bisa mengakses informasi di mana-mana. Jadi Anda boleh disederhanakan punya skill bertanya, ya, skill membuat soal tapi yang kritis. Apa sih contohnya? Misalnya kalau bicara pelajaran sejarah misalkan, kapankah terjadinya perang Pangeran Diponegoro? Ya, itu pertanyaan kapan, siapa, di mana, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kalau dalam istilah taksonomi Bloom itu istilahnya ini pertanyaan level 1, C1, ya, kognitif 1. Jadi sangat ringan ya sebenarnya. Cuman jadi sulit kalau nggak hafal ya. Yang dimaksud pertanyaan kritis adalah Anda tuh bisa bertanya, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang bahkan jawabannya itu nggak ada di buku. Kalaupun ada di buku, dia harus baca mendalam. Contohnya pertanyaan apa? Kalau tadi nanya kapan perang Diponegoro, Anda bertanyanya mengapa dulu Pangeran Diponegoro menyerah kepada Belanda? Pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan menggelitik begini kan mau open book silakan, karena di buku juga ya harus dia cari detailannya seperti apa yang menyebabkan tadi Pangeran Diponegoro misalkan menyerah kepada Belanda. Atau soal-soal yang lainnya yang kritis, yang menarik, yang membuat anak-anak itu tidak hanya jawab hafalan. Anak terpacu membaca banyak referensi, banyak literatur, mencari fakta, mencari data, dianalisis, digabung-gabung, jadilah ketemu pertanyaan-pertanyaan kritis. Itulah keterampilan atau skill pertama untuk guru-guru zaman sekarang. Masuk ke yang kedua. Skill untuk guru yang kedua yang harus Anda sebaiknya mulai kuasai sekarang adalah skill guru untuk membimbing atau konseling. Nah, sekarang juga ramai digembar-gemborkan nih oleh Menteri Pendidikan yang baru. Katanya guru-guru sekarang kurang banyak membimbing, kemampuan konselingnya rendah. Ya betul, ini realitas dan kenyataan. Oleh karenanya, yuk mari kita juga sebagai guru miliki keterampilan skill untuk membimbing. Apa sih kemampuan ini? Kemampuan di mana Anda sebagai guru itu tidak hanya memposisikan pada posisi sebagai atas ke bawah gitu, tapi Anda juga punya kesetaraan secara batiniah, secara emosional, secara pemikiran, itu dekat dengan mereka juga, dan bisa mendalami suasana kebatinan anak-anak. Yang jelas, pada poin ini, guru-guru diharapkan mampu menjadi teman curhat yang dekat, ya, yang nyaman untuk anak-anak kita. Di situ terjadi proses bimbingan di situ. Oke, yang ketiga, kita bahas tentang keterampilan atau skill yang berikutnya adalah skill berkomunikasi dengan orang tua. Zaman sekarang, walaupun ada undang-undang perlindungan guru, ada juga undang-undang anak-anak, tapi tetap yang menjadi penyebab itu ternyata adalah karena faktor komunikasi yang tidak terjalin antara guru sebagai mitra bagi orang tua. Karena orang tua itu sebenarnya mereka harus diajak komunikasi oleh guru-guru. Jadi orang tua menitipkan anak di sekolah, Anda guru-guru menjadi penyambung kepada orang tua. Yang aktif ya gurunya kepada orang tua. Lebih bagus lagi kalau interaktif antara orang tua dengan guru, guru dengan orang tua saling berkomunikasi. Yang akhirnya kalau kerjasama ini terjalin antara orang tua dan guru, anak-anak kita akan mendapatkan manfaatnya. Jika guru dan orang tuanya tidak kompak, yang jadi korban anaknya. Nah, oleh karenanya, kemampuan atau skill ketiga adalah skill membangun hubungan dengan orang tua siswa. Guru-guru yang cukup humble, cukup mudah bergaul dengan orang tua, bahkan bisa berkomunikasi efektif dengan orang tua, rata-rata anak-anaknya juga akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sekarang skill yang keempat adalah guru kalau hanya ngajar pelajaran, udah selesai gitu ya. Nah, itu ya guru pada umumnya. Tapi kalau Anda guru yang mampu mengangkat setiap materi pelajaran apapun bidangnya, Anda kaitkan, Anda bungkus, Anda kemas, bahkan Anda buat dengan sambungannya dengan nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip hidup, bahkan keyakinan-keyakinan hidup, itu akan membuat materi kita itu berbobot. Materi kita menjadi materi yang sangat aplikatif, karena
nyambung dengan kehidupan nyata, bukan sesuatu yang teoretik yang akhirnya anak-anak merasa bingung menyambungkannya dengan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan menyambungkan materi dengan nilai-nilai kehidupan, tentu guru-guru harus banyak baca literatur, guru juga harus mendalami kehidupan dirinya, mendalami kehidupan sehari-hari kita, sehingga tahu mana sambungan antara materi A dengan nilai kehidupan yang ada. Ini keterampilan atau skill yang keempat. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah skill dengan teknologi. Guru memanfaatkan teknologi. Sudah kita ketahui bersama bahwa sekarang perkembangan teknologi sangat pesat. Seorang guru harus sangat adaptif melek dengan teknologi-teknologi terbaru. Tentu ini sudah bukan hal yang tidak bisa dibantah lagi. Sebaiknya guru pastikan bisa mengupdate kemampuannya dengan teknologi-teknologi yang terbaru yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan pembelajaran kita. Inilah potret keterampilan guru hari ini dan di masa yang akan datang. Nah, terakhir teman IPEN sekalian, bagaimana kita menjadi guru bagus, menjadi guru yang menginspirasi anak-anak? Saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti apa yang akan saya sampaikan berikutnya. Yang mau kita lakukan adalah membuat rencana aksi seorang inspiring teacher. Seorang inspiring teacher adalah guru yang benar-benar menjadi inspirasi bagi anak-anak. Sebaiknya Anda rancang dari sekarang. Bagaimana caranya? Silakan Anda bayangkan. Ada informasi yang begitu nyata disampaikan oleh orang yang bisa dipercaya. Apa itu? Bahwa informasi itu misalnya jam 12 siang. Ada kabar bahwa itu adalah waktu terakhir Anda hidup di dunia ini. Mari kita bayangkan bersama-sama. Kira-kira apa yang akan kita lakukan jika ada informasi dari orang terpercaya seperti itu? Ya, tentu kita tidak tahu benar apa tidaknya, tapi yang jelas mungkin kita tergerak akhirnya untuk mempersiapkan diri, jangan-jangan benar. Entah ada yang istighfar banyak, ya, minta maaf ke kawan-kawan, WA ke banyak, ya, karena khawatir benar informasi. Bayangkan saja misalnya detik demi detik berjam. Mendekati jam 12 siang itu, misalnya Anda mau masuk jam 12 siang tadi itu, detik akhir bisa jadi kita merasa deg-degan dan khawatir nyata, namun ternyata berita yang tadi disampaikan rupanya bukan hoax. Maka benar adanya jam 12 siang, mari kita bayangkan dicabutlah ruh dari jasad kita, yang artinya sekarang kita sudah meninggal dunia. Dan Anda sekarang hanya satu fokusnya, sudah hilang tuh angan-angan mimpi-mimpi kita di dunia ini. Mari kita bayangkan jika itu terjadi, jika Anda nanti meninggal dunia terus disebarkan informasinya, sampailah berita meninggal dunia itu di telinga anak kita, baik anak biologis kita maupun anak didik kita. Nah, sekarang Anda bayangkan, kira-kira apa yang akan terbesit dalam pikiran anak didik kita, termasuk anak-anak langsung kita, saat mendengar kita gurunya atau orang tuanya atau gurunya gitu meninggal. Nah, Anda boleh bayangkan apa yang akan terbesit di pikiran mereka. Jika selama ini Anda merasa menjadi guru yang mengayomi mereka dengan sabar dan penuh perhatian, pasti anak-anak juga akan merasa kehilangan, wah, guru saya yang sangat sabar itu sekarang sudah nggak ada. Guru saya yang sangat perhatian sudah nggak ada. Tapi jika sebaliknya, Anda jadi guru yang biasa-biasa saja, yang tidak punya kesan, ya tentu mereka juga akan tidak ada kesan saat mendengar dulu. Nah, inilah rencana aksi yang perlu Anda lakukan. Silakan nanti lakukan di sepertiga malam, atau Anda bangun di malam hari, terus Anda merenung mendalam sambil berdoa. Terus kira-kira Anda tuliskan sebenarnya apa yang Anda inginkan dikenang tentang diri Anda oleh murid-murid Anda. Inilah rencana aksi seorang guru inspiring teacher. Guru yang membayangkan dirinya mau dikenang apa. Jika Anda ingin dikenang sebagai guru yang penyayang, penyabar, guru yang kreatif, guru yang terus berinovasi, guru yang perhatian ke anak, maka tulis itu, dan kemudian setelah ditulis, lakukan itu setiap hari. Lakukan itu setiap waktu. Lakukan keinginan Anda itu setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan meninggal. Dan kenangan yang akan terekam di memori anak itu tentang sosok gurunya, itu nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun. Butuh waktu panjang sekali, butuh waktu yang lama sekali, yang membuat anak-anak kita bisa menemukan pesan yang mendalam tentang gurunya. Wah, ini guru saya memang menginspirasi saya. Ini guru saya memang guru idola saya. Karena Anda melakukannya by design. Lakukan sekarang, cobain sekarang, coba inovasinya. Untuk menutupnya program ini, Anda teman-teman IPEN, mari bangun afirmasi, saya sebut ini dengan istilah salam inspiring teacher. Salam inspiring teacher memberikan gambaran kepada kita untuk mengafirmasi, menguatkan diri kita, jiwa kita sebagai seorang pendidik. Ucapkan dengan kata-kata ini, dengan tepat kata-kata ini, saya adalah guru terbaik. Murid saya, murid terbaik. Kelas saya, kelas terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.